warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. Today we will presentate about cost accounting just in time. I am Muhammad Akbar Ibrahim as moderator and my partners. I'm Dirman. I'm Gracia. I'm Cecilia. We will presentate the material. Please put your attention. The first material I will give to Bro Dirman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dari definisi dari konsep JIT ini atau konsep just in time. Nah, pada konsep just in time ini yaitu just in time ini yaitu the concept of just in time is a concept in which raw material are used for production activities come from supplier or supplier just in time for that material required by the production process. Nah, maksud dari definisi ini yaitu konsep just in time ini atau JIT ini merupakan konsep yang mentah, bahan yang digunakan untuk kegiatan produksi datang dari pemasok atau pemasok tepat pada waktunya untuk bahan tersebut dibutuhkan oleh proses produksi. Nah, baik, jadi definisi atau konsep dari tepat waktu ini maksudnya bahannya itu mentah dan nantinya akan digunakan atau dibutuhkan pada proses produksinya gitu. Nah, materi berikutnya yaitu tujuan utama yang ingin dicapai oleh JIT atau the main goal to be activities by JIT. Nah, baik, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama yaitu zero defect. Nah, zero defect ini dia tidak ada barang yang rusak. Zero defect ini tidak ada barang yang rusak. Nah, berikutnya yaitu ada zero setup time. Zero setup itu yaitu tidak ada waktu setup. Nah, yang berikutnya yaitu ada zero handling. Zero handling itu yaitu tidak ada penanganan. Nah, yang berikutnya yaitu zero load excess, yaitu tidak ada kelebihan load. Dan zero breakdowns atau tidak ada kerusakan mesin. Yang terakhir zero cases, yaitu tidak ada antrian. Nah, jadi ada 6 tujuan utama yang ingin dicapai oleh JIT ini. Untuk tujuannya ini ada beberapa, ada yang saya sudah bilang itu ada 6, dan itu tujuan yang ingin dicapai oleh JIT ini. Nah, sekian, saya kembalikan ke moderator. The second material would be presented by myself. Pembelian JIT adalah sistem penjadwalan pengadaan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pengiriman segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan problems JIT. Pembelian dengan JIT dapat mengurangi waktu dan biaya. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah pemasok, mengurangi atau menghilangkan waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang kedua, memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hilangkan atau kurangi biaya aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat, mengurangi waktu dan biaya untuk program pemeriksaan kualitas. The third material would be presented by Cecilia Mohone. Oke, baik, terima kasih. The next material about JIT production and reduce time and cost for quality inspiration programs. Yang pertama itu JIT production. JIT production is a scheduling system production of component or product on time, quality and quantity with the required by stage next production or according to meet customer demands. Yang artinya produksi JIT adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk tepat waktu, kualitas, dan kuantitas dengan yang dibutuhkan oleh tahapan produksi selanjutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua itu ada pengurangan waktu dan biaya untuk program pemeriksaan kualitas. Yang pertama,
yaitu mengurangi atau menghilangkan proses barang internal. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan lead time. Yang ketiga, mengurangi biaya penyiapan mesin berdasarkan tahap pemrosesan produk per waktu. Yang keempat, penyederhanaan pengelolaan produk sehingga produksi tidak bernilai tambah, kegiatan dapat dihilangkan. Selanjutnya itu Principle of just in time. Di sini ada dua prinsip, yaitu prinsip pertama adalah memproduksi sesuai jadwal produksi pesanan induk, yang mana memproduksi barang jadi tepat waktu dan terbatas jumlah yang diinginkan, tinggal mengonsumsinya. Yang kedua itu ada produksi dilakukan dalam jumlah yang banyak, di mana memudahkan dalam melakukan penyusunan rencana produksi terutama terhadap perubahan permintaan pasar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. The fourth and the last material would be presented by Sis Gracia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem JIT dan sistem tradisional. Nah, di sini sudah terdapat tabel perbandingan perbedaan antara sistem manajemen JIT dan sistem manajemen tradisional. Nah, jadi di sini kalian sudah lihat bersama. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit, mungkin hanya beberapa poin yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, yaitu perbedaan yang kedua. Di sini ada persediaan pada sistem JIT, persediaan tidak signifikan, dan pada sistem tradisional persediaan signifikan. Mengapa dikatakan pada sistem JIT persediaan tidak signifikan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan persediaan tidak signifikan? Persediaan tidak signifikan di sini bermaksud persediaan barang yang ada pada sistem JIT itu tidak dapat ditebak. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena pada sistem JIT just in time itu tidak terdapat persediaan yang menetap pada gudang, karena sistem JIT adalah sistem just in time yang dimana melakukan pesanan yang sudah dilakukan. Jika customer sudah melakukan pesanan, maka pesanan itu langsung dibuat dan langsung dikirim kepada customer. Oleh sebabnya persediaan barang di gudang itu tidak signifikan. Nah, sedangkan pada sistem tradisional itu kebalikannya. Di sini persediaan signifikan. Seperti yang kita ketahui bersama, sistem tradisional itu menerapkan sistem penyimpanan di gudang. Nah, penyimpanan itu yang dikatakan persediaan signifikan. Dan di sini ada basis pemasok. Pada sistem JIT basis pemasok sedikit, dan pada sistem tradisional basis pemasok banyak. Ini sangat berkaitan dengan persediaan tidak signifikan dan persediaan signifikan tadi, di mana pada sistem manajemen JIT just in time itu basis pemasok atau jumlah pasokan di gudang itu sedikit, karena seperti yang saya katakan tadi, di mana sistem just in time ini adalah sistem pesanan. Jika customer sudah memesan barang kepada suatu perusahaan produksi, maka perusahaan produksi tersebut langsung membuatnya dan langsung mengirimkannya. Oleh sebab itu, barang-barang pemasok yang ada di gudang itu cenderung lebih sedikit daripada sistem tradisional. Nah, di sini sistem tradisional itu basis pemasoknya banyak. Mengapa saya katakan demikian? Ini sangat bertolak belakang dengan sistem JIT tadi, di mana basis pemasok banyak ini yang dimaksud adalah seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada sistem tradisional itu dia kayak kita membeli barang di suatu perusahaan produksi dan kita menyimpannya dalam jumlah banyak. Nah, itu yang disebut dengan pemasok banyak. Dan dari pasokan sumber daya yang kita yang banyak itu, atau pasukan barang-barang produksi itu yang kita jual langsung kepada customer. Dan yang kontrak pemasok pada sistem JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok, dan pada sistem tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Mengapa pada sistem JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok? Karena
misalnya kita adalah suatu perusahaan yang mendistribusikan. Nah, otomatis kita akan menerima pesanan dari customer dan kita akan menghubungi pihak pemasok untuk mengadakan barang tersebut. Nah, itu sebabnya dan customer ini kan maksudnya dia kan tidak selamanya ada customer, misalnya dalam satu hari itu bisa ada, bisa tidak ada customer. Nah, itu sebabnya di situ kontrak jangka panjang dengan pemasok. Itu berarti dalam satu hari atau dalam 2 hari itu kita tidak bisa menyimpulkan berapa lama kontrak kita atau hubungan kita, komunikasi kita dengan pemasok. Nah, pada sistem tradisional, kontrak jangka pendek dengan pemasok. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada sistem tradisional ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mengambil barang dari pihak pemasok. Kita mengambil barang dari pihak pemasok dan langsung kita simpan di gudang kita dan kita mendistribusikannya kepada si customer. Nah, mengapa dikatakan jangka pendek? Karena di situ kita hanya datang pada saat istilahnya hubungan kita atau komunikasi kita dengan pemasok itu cenderung lebih sedikit daripada sistem JIT tadi, gitu. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. So that's all our presentation today. Sorry for all of the mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.